Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Ketika mereka tanya, bukankah Mesias tidak akan mati? Yesus bilang, percayalah pada terang. Selama terang itu ada. Karena satu waktu terang itu nggak ada lagi. Selama ada waktu bagimu percaya, lihat Yesus. Percaya saja pada Yesus. Karena satu waktu lagi, waktu tidak akan ada waktu untuk membuat engkau percaya padanya. Engkau akan tiba di cap 666. Engkau akan tiba pada ketika Tuhan menghukum, mereka malah memaki-maki Tuhan. Akan tiba di satu, selama ada terang. Percayalah pada terang. Untuk itulah aku datang. Saudara, tadi saya bilang, Farisi menolak, Israel menolak, Israel menyambut tapi dengan pikiran yang salah. Tapi orang Yunani datang. Yesus bilang, kalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang padaku. Aku akan menarik semua orang datang padaku. Kalau aku ditinggikan, kalau aku ada di salib, aku akan menarik semua orang datang padaku. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan dia utus untuk mengambil semua orang datang padanya? Bukankah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, banyak orang yang pergi? Siapakah yang akan menyampaikan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib? Siapakah yang akan menggenapi apa yang Tuhan katakan? Untuk itu aku datang. Siapakah yang akan menggenapi ketika Tuhan katakan, aku akan menarik semua orang datang padaku? Saudara, balik lagi kepada yang saya katakan tadi. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa mencintai nyawanya. Hei, dia bilang kepada orang-orang di situ, murid-murid, kalau engkau lebih sayang nyawamu, kalau engkau lebih ingin supaya diberkati secara jasmani, kalau engkau takut menderita, kalau engkau lebih suka hidup bahagia, nyawamu engkau urus. Setiap hari urus nyawa, kuku diurus, kening diurus, semua itu engkau urus. Setiap hari engkau berpikir bagaimana mau bayar ini, bagaimana melakukan ini, supaya saya hidup nyaman. Bagaimana saya mempersiapkan hidup saya supaya tidak terjadi apa-apa di dalam hidup saya pada masa yang akan datang. Bagaimana itu yang Tuhan katakan, engkau lebih mencintai nyawamu, engkau kehilangan nyawa di kekekalan. Engkau kehilangan itu. Engkau kehilangan nyawa di kekekalan jika engkau mencintai nyawamu sekarang. Engkau kehilangan. Itu yang Tuhan katakan. Barang siapa mencintai, tapi kan mesti berhikmat, Pak. Berhikmat saja. Tapi ini yang Alkitab katakan. Kalau engkau mencintai nyawamu, engkau lagi lebih melindungi dirimu. Seperti yang saya katakan tadi, sudah jalan menuju jurang. Akhirnya saya kok nggak ada yang bantu saya ya? Kok nggak ada yang bantu ya? Saya teriak, tolong saya. Nggak ada yang bantu ya. Akhirnya saya mundur. Oh, nggak jadi. Saya lebih mencintai nyawa saya. Saya lebih mencintai nyawa saya. Padahal Yesus sudah mati di sana. Lalu dia bilang dia akan menarik semua bangsa datang padaku. Tapi aku diam saja. Lebih mencintai nyawaku, engkau akan kehilangan nyawa di kekekalan. Akan kehilangan. Kenapa? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Mengikut Tuhan itu sudah berkali-kali saya katakan. Kalau ini tapak kaki Tuhan di sini, setelah kakinya terangkat, kita taruh kaki kita tepat di bawah di tapak kaki Tuhan itu. Itulah mengikut Tuhan. Meletakkan kaki kita tepat di kaki Tuhan. Seperti itu. Menaruh kakinya tepat di situ. Lalu Tuhan ada di mana, saudara? Kalau aku di kayu salib, kalau aku menderita, kalau aku susah hidup saya, kalau saya datang menderita karena untuk itu aku datang. Bukankah engkau yang mengikut aku seharusnya ada di situ? Bukankah engkau seharusnya ada di situ? Bukan engkau bersorak-sorak, Raja sudah datang, berkati kami. Hosana bagi Raja yang maha tinggi. Berkati kami, selamatkan kami. Tuhan bilang sekarang bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana aku letakkan kakiku, tapak kakiku aku letakkanlah tapak kakimu di bekas tapak kakiku. Karena di mana aku berada, di situ pelayananku berada, di situ pelayanku berada. Ada di mana dia, saudara? Kita cuma berpikir dia ada di sorga. Ia ada di sorga sekarang. Oh, saya juga akan ke sorga. Tapi bukankah dia juga menjalani hidup yang hina di dunia ini? Hati-hati, saudara. Ada banyak sekali dalih yang kita buat. Tapi kan
Untuk itulah kita diselamatkan. Untuk apa? Supaya kalau biji gandum itu mati, gandum tumbuh banyak. Dan aku menarik semua orang datang pada para pemuda. Kalau cuma kritik dari Pak Sony kecil, jangan punya mental kerupuk. Ya. Karena Tuhan akan bilang padamu. Tuhan akan bilang padamu, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Ingat, dia dicaci maki. Seorang ibu menangis dan bilang pada Pak Sony, penderitaan saya belum seberapa ya Pak Sony. Tuhan saya dicaci Pak. Tuhan saya dibunuh Pak. Saya belum seberapa ya Pak. Saya bilang, iya Ibu. Ibu benar. Apakah masih ada pemikiran itu di orang-orang gereja Alkitab Anugerah BSD? Atau selalu ada dalih, soalnya saya lagi begini nih Pak. Soalnya saya lagi begini, Tuhan ambil engkau. Membuktikan? Jangan ya. Nanti kalau Tuhan ambil, Pak Sony mah sumpah-sumpah. Enggak. Saya selalu berdoa. Kemarin di kaum pria kita berdoa. Mbak, berdoa buat pekerjaan para bapak-bapak. Lalu saya berdoa satu-satu. Saya doa sama bapak-bapak sampai pemuda yang bekerja. Saya berdoa. Lalu setelah selesai amin, saya tanya, ada yang saya lupa nggak? Mereka sendiri bingung. Oh, berarti mereka nggak berdoa bersama-sama dengan saya. Saya tanya, ada yang saya lupa nggak? Enggak, orang memang saya satu orang kok saya nggak sebut waktu itu. Ada yang saya nggak sebut. Saya berdoa mulai dari sana, dari Depok. Pak Jimmy, saya urut itu satu-satu. Baru anak-anak muda. Terus saya tanya, ada yang saya nggak doakan Pak? Sudah Pak. Oh, saya pikir terus siapa yang doakan ya? Oh, saya nggak termasuk bekerja sih sebenarnya ya. Tersinggung lagi nih bapak-bapak ini. Langsung mundur. Siapa yang mau cat kalian aja, ngapain lah saya cat, orang mau khotbah begitu aja. Khotbah yang enak Pak. Saya Pak Dance dengan Pak Das dulu itu di PM6 kami duduk lalu kan pengkhotbah bertiga ini. Lalu ngomong begini Pak Dance dan Pak Das ngomong ini, Mas Sony, kayaknya kita mesti rubah cara berkhotbah kita. Bagaimana jadinya? Kita mesti hibur jemaat. Supaya jemaat itu terhibur, nah mereka akan menjadi kuat iman. Saya bilang, oh iya ya. Lalu kalau saudara perhatikan khotbah saya kan selalu begitu ya, menghibur ya. Jangan engkau takut. Tuhan tolong engkau. Banyak penderitaan di dunia ini, tapi Tuhan berkati engkau, kan gitu. Benar kok itu? Jangan takut pada enam. Tuhan bilang aku menjaga engkau. Itu benar. Itu satu sisi. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Seorang anak muda, dia akan kerja jauh dari Indonesia bahkan. Lalu dia bilang ke saya begini, Pak Sony, lalu bagaimana pelayanan? Saya ketawa, saya bilang, di mana kamu berada, di situ pelayanan. Benar nggak ya? Nah? Benar? Pemuda? Benar? Masih mau nyanyi lebih bagus lagi dari tadi atau cukup aja? Masih? Mau lebih bagus lagi? Mungkin lebih bagus, malu-maluin aja. Jangan kita nih GABSD cuma bilang, kok mereka begitu acaranya? Jelek sekali. Pinter banget ngomong kayak gitu. Nah sekarang jangan bikin jelek. Enggak. Bikin bagus. Bagus ukuran siapa? Ukuran kita aja lah. Untuk itulah aku datang. Tuhan Yesus bagimu. Tuhan Yesus bagi semua manusia. Dan Tuhan Yesus bagimu. Untukmu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untukmu. Dan Tuhan Yesus juga memanggil engkau melayani dia. Di mana dia berada, di situ juga engkau berada. Di situ. Di situ pelayanku berada. Kenapa? Karena kalau biji gandum tidak jatuh, dia tidak bertumbuh banyak. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bukan bunuh diri, bukan. Tapi kalau lebih mengutamakan nyawa, saudara. Saudara mau kerja kayak apa, nggak akan lebih kaya dari yang punya Windows itu. Mau malin tuang, orang nano bilang malin tuang itu kepala di bawah, kaki di atas. Saya nggak bisa, kan botak kan nggak bisa kepala di bawah. Ya kan? Mau kayak apa, nggak bisa. Kenapa?
Karena dasarnya memang begitu. Di mana engkau berada, di mana aku berada, di situ engkau berada. Kalau begitu nggak usah kerja. Mati lapar itu. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudnya adalah taruhlah Tuhan di tempat yang utama. Dan ikutlah dia dimanapun dia berada. Dan layanilah dia. Bisa? Farisi pergi. Marah-marah. Tapi Tuhan bilang, tibalah saatnya. Anak manusia ditinggikan. Sebelum dia disalib, dia mulai tunjukkan, ini orang Yunani datang. Setelah disalib, dia bilang, ampunilah mereka. Setelah itu, setelah dia bangkit, dia bilang, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Orang Israel masih pergi kepada bangsa-bangsa Israel saja. Lalu dia bilang, aku panggil seorang rasul, Rasul Paulus, dan dia bilang kepada Paulus, aku akan tunjukkan engkau menderita, Paulus. Aku akan tunjukkan engkau menderita, tapi aku memberkati engkau. Dan di ujung hidup Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mengakhiri semuanya. Sekarang tersedia bagiku mahkota. Kalau Paulus mengurus dirinya sendiri, nggak mungkin dia berkata seperti itu. Saudara, bagaimana kita? Orang datang beribadah. Ketika orang bertanya pada Tuhan, oh jawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang bagi Tuhan tidak perlu dijawab. Tapi dia mau bilang yang lebih tinggi yang kau harus pahami. Akan tumbuh itu gandum. Dan engkau, dimanapun aku berada, disitulah pelayanku berada. Selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah kita suka berdoa begitu? Bukankah kita sangat yakin bahwa saya kalau tulis di ayat itu yang saya kirimkan, saya selalu bilang, tetap kuat, Tuhan ada bersamamu. Benar? Saudara percaya nggak Tuhan ada bersama saudara dimanapun saudara berada? Ya? Pasti. Pertanyaan berikut adalah, kalau di situ Tuhan bersama saudara, apa yang saudara melakukan untuk Tuhan di situ? Mari kita berdoa.